Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 2478234. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on tentang kuis praktikum 1 pemrograman jaringan untuk kelas 2B ya. Nah, untuk tugas pertama yaitu memastikan telah membuat repository Git pada komputer lokal dan telah men-setup repository Git. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat repositorinya yang bernama kuis. Nah, di dalam kuis ini ada repositori lagi yang bernama app dan main. Nah, kita buka app dulu. Kita buka yang book, ini masih kosong ya. Oke, selanjutnya kita buka lagi yang kuis praktikumnya. Nah, untuk pertama yaitu membuat struktur modul dan end package. Nah, kita udah membuat ya tadi yang berisi modul book, PY, dan library, yaitu ini book dan library. Oke, kita buka lagi. Yang kedua yaitu membuat struktur package dengan directory main berisi modul main.py. Oke, kita buka yang mainnya. Oke, sini main berisi main.py ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi kelas dan objek. Buat kelas book dengan atribut title dan author serta metode showInfo untuk menampilkan mengenai informasi objek book. Buat kelas library, oke, kita buat yang A dulu ya, itu membuat kelas book. Nah, untuk pertama-tama kita setting dulu sintaksnya ke dalam Python. Oke. Selanjutnya kita tulis pertama yaitu kelas. Nah, namanya yaitu book ya. Book. Kedua. Oke, di sini tuh kelas book itu fungsinya yaitu untuk mempresentasikan sebuah buku ya. Langsung aja docs. Sebuah buku. Oke. Bentar. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita membuat dev di sini. Oke, di sini ya. Dev. Nah, dev init title untuk buku dan satu lagi author. Benar nggak sih? Author. Oke. Oke, jadi kayak gini ya. Nah, dev init itu ini tuh untuk fungsinya mirip seperti pembuat objek ya, init itu ya. Nah, yang dibuat itu yaitu title sama author, dan self ini tuh kata kunci untuk objek itu sendiri ya. Jadi kata kuncinya title, author itu self ya. Oke, jadi intinya itulah kurang lebih. Oke, selanjutnya yaitu membuat ininya lagi nggak sih, self atau dengan, nah, title itu judul buku ya. Buat lagi self dot berarti author dengan author.
Oke, ini pas nggak sih? Pas lah ya. Nah, selanjutnya kita buat fungsi def lagi, yaitu def yang di sini tadi. Nah, def untuk show info ya, atau melihat info bukunya. Show info. Oke. Kurung show info self. Kita panggil lagi self itu ini ya. Objek ini sendirilah yang ditulis sama author ya. Nah, selanjutnya kita isi print f-string ketik. Nah, judul titik 2 ini. Nah, kita di sini manggil ini self title. Nah, di sini ya kita manggil buat buku. Yang kedua yaitu penulis. Oke, kita buat lagi kayak tadi, kayak yang ini kedua. Nah, self author, bener nggak? Author. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita save dulu. Ntar kalau ada error kita perbaiki lagi. Nah, yang kedua yaitu kita membuat isi dari ini. Kan udah ada isinya book, kita isi yang library. Oke, untuk yang library kita buka lagi. Nah, untuk library memiliki sebuah atribut berupa list untuk menyimpan daftar buku yang tersedia di perpustakaan, dan metode menambahkan buku, menghapus buku, dan juga melihat koleksi ya, koleksi buku. Oke, jadi pertama kita buat itu. Nah, kemarin kan saya udah coba ya pakai langsung from app .book import book. Booknya gede gak sih? Import book. Oke. Nah, ini untuk menemukan ini ya, di dalam ini. Nah, app itu apa? Ini tadi apa sih namanya? Repository ini ya, app. Jadi itu buat melihat lokasi yang mau diimport. App. Nah, book yang file book.p itu tadi diimport booknya ini, book. Nah, oke. Nah, kita langsung buat kelas. Kita namain library. Oke, titik 2. Itu mempresentasikan library atau perpus ya, perpustakaan. Atau ini tuh untuk mengelola juga yang ada di dalam perpustakaan. Oke, selanjutnya kita buat atribut def atribut def init lagi ya. Init self. Nah, self itu tadi ya, buku sama autornya, book sama title sama author. Init ya tadi yang apa ya, itu mau presentasikan ini self ini. Oke, selanjutnya yaitu kita ketik lagi self dot
books. Oke. Save, koma, book. Salah, bukan di sini, si titik 2 ini. Nah, shell book. Oh, ini buat nyimpan, kita buat dulu untuk nah ini untuk menyimpan ya, tempat menyimpan buku yang ntar kita masukkan ya. Ini tuh string kosong ini untuk menyimpan buku. Oke, ini salah ini, kan sama dengan. Oke, jadi books ini ya kita kasih nama books ya, pakai S. Oke, selanjutnya kita sejajarin lagi, kita dev lagi. Nah, yang dev ini kita isi yang pertama ya, yaitu add book ya, atau menambahkan buku ya. Add book, kita panggil self, koma, book. Oke. Add book. Nah, ini untuk menambahkan bukunya. Bentar. Add book, self, menambahkan buku ke dalam koleksi self book. Oke lah, lanjut aja lah. Intinya ini untuk menambahkan buku ya, add book ini ya, ke dalam library. Selanjutnya kita save lagi, book, open. Nah, ini fungsi ini yaitu menambahkan buku ke dalam ini books ini, ke dalam ini yang kosong ini fungsi ini menambahkan ya, jadi menambahkan buku ke dalam ini self book ini, books pakai S. Oke, selanjutnya print fstring buku, kita petik 1, kita panggil fungsi yang mana sih, mana sih. Nah, kita panggil book.title. Oke, nah tempat nyimpennya di situ, kasih petik 1 lagi, berhasil ditambahkan. Oke, yang ini tadi coba kita push dulu ya, kita coba push dulu. Documents,
cd quiz status. Oke, git add git commit first. Perubahan bu. Oke, kita enter. Oke, kita git push. Nah, git push kita push. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek di sini quiz. Kita masuk di sini cabang ini. Oke, sini masuk ya. No, sekarang oke. Kita lanjut lagi ke kode tadi. Oke, selanjutnya yaitu menambahkan lagi def. Nah, di sini kan yang kedua yaitu remove book. Nah, di sini kita menambahkan remove book. Remove book. Kita kasih self koma gitu. Oke. Ini untuk apa? Menghapus buku yang ada di library ya. Selanjutnya yaitu selanjutnya kita klik for untuk book kita kok merah. Oh, for book salah nih. For book in self. Nah, ini artinya itu untuk buku di dalam ini, dalam self book yang self book tadi di salah, ini bukan di sini aturan. Salah ngetik, bukan di sini aturan. Nggak usah di save lah, aturan di sini. Aduh, def remove self title. Nah, oke. Ini menghapus buku menggunakan ini ya, title atau judul. Menghapus bukunya menggunakan judul. Oke, selanjutnya kita ketik for book in untuk buku di dalam self books. Nah, untuk kita ini looping ini untuk
yang dibacanya simpelnya itu buku ini untuk buku di dalam book ini. Nah jadi ngapusnya itu ini pakai remove book. Nah kasih titik 2 self remove. Remove. Nah ini bacanya kan untuk ini self itu ya book itu sendiri ya, ini book itu sendiri. Nah kita menghapus buku yang ada di dalam books, itulah intinya ya. Oke, pas kita print f string lagi buku. Nah kita manggil siapa ini? Nah kita manggil yang kok 2, kita manggil title. Nah kita manggil bukunya ya, buku, kasih ini lagi berhasil dihapus. Oke, titik. Kita belum ceknya tadi ya. Line 4 kebanyakan ya. Line 4 kontak error. Oke, error, ternyata error. Kita maaf Bu, error tadi Bu. Kurang titik 2. Oke, kita urusin lang library dulu. Oke, selanjutnya ini kan udah buat yang remove. Belum sih? Belum nih. Kita ketik return. Nah, ini return. Ini buat library kan. Self book. Return itu untuk mengulang gak sih? Bentar. Return untuk pengecualian ya. Print. Nah ini kita untuk menghentikan mah bukan return. Lanjut lagi lah.
pada lama. Return, kita klik buat lagi f string lah. Oke, f string kita klik buku. Ini kita membuat kalau buku yang judulnya itu yang dimasukkan nggak ada ya. Kita masukin title atau bukunya, judul buku. Ini tidak ditemukan. Oke. Oke, ini mundur ini aturan di sini. Print. Bener deng di sini. Kok ungu printnya? Ini biru, ini kok ungu? For book. Oh, kurang. Book. Title sama dengan title. Ini mundur. Walah, salah. Save print return kurang. Oke. Kurang satu. Oke. Udah ini aja lah dulu lah, banyak kan nih. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita membuat div lagi. Div yang ketiga yaitu show collection. Oke, kita salin aja lah. Aduh, show collection. Nah, kita isi self lagi. Self. Nah, self itu kan isinya udah ada title sama author. Kita ketik if not self dot books. Nah, mana dua. Nah, oke. Nah, if not self book artinya itu jika nggak ada buku di dalam book. Nah, dan gitulah. Ini tuh untuk mengecek ya. Kalau nggak ada dalam book, kita akan mengeluarkan print string koleksi perpustakaan kosong. Oke.
aja lah biar keren dikit. Oke, terus kita buat else. Nah, ini else itu jika bukunya udah ada ya, udah ada bukunya ya, kita print koleksi buku. Kasih titik 2 aja. Oke, kita kasih koleksi buku, kita ngambil for book in. Nah, ini untuk melihat buku yang kesimpan ya. Nah, kita panggil lagi show info yang ada di modul book info. Oke, sip, kita coba running. Ada yang error line 16, hidden format international level. Kebanyakan ini kan. Kontrol apalagi line 17. Lah, salah lah, aturan itu di sini ya. Nah, 17. Only then does not match any author level. Kayak yang tadi nih, levelnya salah apa di sini? Apalagi nih, modul apps line 1 from app. Nah, app kan namanya alah malah buka Spotify. Nah, ini emang error. File cobalah kita save dulu lah. Ntar kita coba running di sini. Kita balik lagi. Oke, yang selanjutnya saya di sini akan membuat main, yaitu modul untuk menjalankan yang book sama library ini ya. Oke. Jadi di sini awal itu kita menentukan tempat filenya dulu ya. Kita ketik from app.book. Nah, import book. Nah, yang diimport ini book oke. Nah, yang kedua from app.library import library. Nah, L-nya gede sesuai sama yang di sini ini. Oke, lebih spesifiknya ya.
kurang, biasanya kayak gini error sih. Kita tambahin lagi lah, import SJS sama import OS. Oke, kita langsung SJS dot path dot append, kita kasih ini. Oke, kita cari lokasinya ini tadi ada di sini ya, Ctrl C H, kita copy di sini, tambahin salah, ini aja lah. Oke, kayak gini ya. Ini menunjukkan lokasi yang lebih spesifik ya, atau pathnya ya, pathnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat mundur lah, def main. Oke, def main. Aduh, pusing. Oke, lanjut aja lah, def main. Nah, ini tuh apa ya, membuat library kosong ya, def main ini ya. Kita buat namanya my library. Oke, kita kasih sama dengan yang ambil yang dari sini tadi, library. Kasih. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat loop untuk menampilkan itu apa, menu ya, untuk menampilkan menu. Nah, pertama kita buat while true. Oke, titik. Nah, ini untuk loopnya untuk membuat itu apa, pilihan menu ya. Nah, kita buat ya, print kita buat string and kita buat inilah, buat biar bagus dikit, 5 1 2 3 4 5 kasih ini. Nah, menu perpustakaan 1 2 3 4 5. Oke, sip. Kemudian kita buat lagi print. Nah, ini print yang ini untuk kasih menu yang nomor 1 ya. Jadi kita kasih lagi nih 1 untuk nomor 1, yaitu menambahkan buku. Tambahkan buku. Oke. Nah, yang selanjutnya untuk nomor 2, yaitu
hapus buku. Selanjutnya itu print lagi. Maaf Bu, berisik di sini dalam kosan ya. 3. Nah, yang ketiga yaitu untuk melihat koleksi buku. Oke. Nah, buat lagi menu satu lagi itu untuk keluar menu, oke itu. Nah, kita buat lagi pilihan. Kita buat ini objek namanya pilihan ya, pilihan input. Pilih menu 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Oke. Kasih ini. Sip. Nah, selanjutnya kita buat menu untuk pilihannya ya. Jika pilihan sama dengan 1. Nah, yang 1 kan menambahkan buku kan. Nah, selanjutnya kita pilih title atau buku sama dengan input masukkan judul buku. Nah, ini untuk yang masukkan judul bukunya nyimpennya di title ya. Nah, yang kedua yaitu author. Nah, kita masukkan input masukkan nama penulis. Sip. Oke, selanjutnya yaitu nyimpennya ya. Ini membuat buku baru ya. Berarti book kok di sini book sama dengan book title oke. Nah, ini tempat nyimpen bukunya ya, menambahkan bukunya itu di dalam title dan juga author di dalam ini book. Itu yang di sini. Oke, selanjutnya yaitu maaf Bu berisik. Ini di dalam kosannya rame. Terus yaitu kita panggil lagi my library add.book. Oke. Nah, ini tempat nyimpennya ya. Tambahkan buku ke dalam my library. Tambahkan buku ke dalam ini. Aduh, berisiknya. Oke, selanjutnya elif pilihan. Ini looping ya, pengulangan. Oke. Selanjutnya yaitu title. Kita ketik title. Ini untuk pilihan yang kedua ya, yaitu menghapus buku ya. Title input, nah sama aja kayak atas, input
masukkan judul buku yang ingin dihapus. Oke. Nah, ini untuk memanggil fungsinya ya, selanjutnya ini ya. My library. Nah, ini fungsinya remove. Aduh, mati kameranya. Remove. Nah, cek dulu. Oh, masih aktif. Remove dot book. Kok remove dot book? Remove book. Oke, yang dia ambil dari title yaitu buku ya. Itu ngapus buku dari My Library. Oke, ini buat ini udah. Nah, selanjutnya itu kita membuat untuk pilihan yang ketiga. Pilihan 3. Oke, pilihan yang ketiga yaitu lihat koleksi buku. Berarti kita manggil yang ini ya, show collection ya. ID mana tadi? Jadi 2 ya. Jadi 2 man. Nggak bisa diubah lagi kah? Udah bedain aja lah. Nah, jadi 2 di sini. Nah, elif pilihan 3. Oke, untuk pilihan 3 kan lihat koleksi buku. Langsung aja lah My Library. Nah, ini show collection sama enggak? Show collection mana tadi? Show collection, Ctrl C dulu lah, takut ntar kehapus. Oke, collection. Nih. Nah, kita melihat yang ada di dalamnya ya. Oke, selanjutnya itu untuk pilihan yang keempat yaitu keluar. Nah, keluar yaitu langsung aja berarti print terima kasih. Program selesai. Udah, itu aja lah. Langsung break, langsung keluar. Oke, langsung berhenti nih ya. Kita enter lagi 1 kali. Nah, else. Nah, ini else ini itu untuk jika pilihan yang dipilih nggak ada ya, dia akan print ini pilihan tidak valid. Silahkan pilih 1 sampai 4. Nah, 4 menu, cuma 4 menu kan. Oke. Kasih 2. Selanjutnya itu kita manggil ini
name dengan ini untuk ngerunningnya ya, program runningnya ada di sini ya, main. Nah untuk running semua ini ya, yang ada di main ini pakai ini ya, terakhir ini dengan main. Oke, kita save dulu, coba kita running, baru kita cek flag 8 ya, cd main. Oke, setelah itu kita py main. Oke, berhasil ya di sini. Coba kita cek yang nomor 1, masukkan judul buku. Waduh, kok belum ada detiknya ini, aduh. Kita ke sini, kurang estetik. Nah, S, kita keluar aja lah, kita kasih di SJ. Nah, kita keluar. Nah, kita coba lagi, kita ini. Oke, kita kasih judul si kancil, penulisnya Mbak. Nah, kita lihat koleksi. Oke, kita coba hapus ya, hapus si kancil. Ada yang error di hapus buku ya berarti. Aduh, masih tipu juga itu, hapus masa hapus. Pilihan 4 berarti, bentar, remove book title. Book title berarti ada di mainnya. Oke, ada di main. Yang di remove book di sini. Iya nggak sih? Library, remove book, save title, book title dengan title. Bentar, apa ini? My library, remove book di mainland 41. Coba mainland, oh ini Ctrl F, coba lagi yang kedua. Masih error, mouse kanan kali. Collection. Aduh, berarti ada di sini masalahnya. Remove book. My library, remove book title. Apa di sini ya? My library show
title. Collection, benar nggak sih tulisannya? So collection. Ctrl C, kita rubah ke sini coba. Sama aja. S. Salahnya di main line 28 juga salah. Line 12 remove book title. Line 12 lah, di library. Ini yang di library. Line 12 library, line 12 dalam remove book. Book title sama dengan title. Jika book title library, book open, book title, collection di remove. Aduh, apa ini? Remove book title for book in for book title yang ini kan, for kebalik ya ini ya, tentunya for ya, for book title in if book in self book. Iya, kebalik gini. Aduh, koneksi kan. Workbook jelas in, kayak di bawahnya, in self dot book. Oke, gini gak sih? Oke. Bawahnya baru if book not title sama dengan baru ini kita panggil title. Oke. Kita control save, kita main, kita hapus bu, tambahkan satu dulu, coba AS, ini SF, kita hapus AS. Oke, jadi masalahnya tadi kebalik doang ya kodenya.
Oke, selanjutnya kita akan coba flag 8 ya. Kita udah keluar, kita di main, kita flag 8 main dulu lah. Flag 8. Wih, buset. Kita bagi layar aja. Oke, kita main dulu. Oke, kita mulai dari OS Inverted Muset. Ini nggak bisa tadi ya. Ini kasih apa ya tadi ya? Nggak bisa berarti. Oke. Apa sih tadi? Aduh, lupa lagi. Flag 8 telah dulu lah. Ini yang 81. Oke, kurang 1. 8 udah, berarti 10 1. 10 1. Oke, terus 12 1. Oke, terus 13 1, 14 15 16. Wih, buset. Oke, selanjutnya yang 19 ada enggak? 19 1. Oke, selanjutnya 21 1. Terus 22 23 24 25. Aduh. Oke, kita save dulu, kita cek coba lah dikit-dikit aja. Hmm, 10 1 lah, balik lagi. Control save, udah control belum sih? Control save. Dah, iya. 2 10. Lah, in contain tabs. Sepuluh satu. Identify content tabs. Apa ini identifikasi content tabs? Kurang gini. Ini apa sih? Content tabs. Apa kurang gini?
error malahan. Terlah dari bawah aja lah. Aduh, mentok ini. Maaf Bu, ini pusing saya Bu. Saya mau cek ke GPT aja ya Bu. Saya izin buka GPT Bu. Upload katanya screenshot. Baris 10 sampai 19, artinya kamu pakai tab untuk indeks, tapi standar Python spasi. Space 4 space. Aduh. Satu, dua, tiga, empat. 10-1 depan. Aduh. Gimana ini? Identifikasi konten tabs. Wah, udah Bu, saya minta bantuan GPT aja Bu. Pusing ya Bu. Ntar Bu, saya aduh. Telepon malahan.
Aduh, stuck gini. Aduh, apa ini yang salah ini? Dihapus udah, di ini udah. Aduh, udah Bu, saya minta bantuan GPT ya Bu ya. Udah. Oke. Hmm, ini. Dua belas dua, dua belas dua nggak ada. Aduh Bu, mentok ya Bu, saya salin aja ya Bu, maaf Bu, udah pusing Bu. Oke, ini nggak ada jalannya, saya kasih ini ya Bu. Coba, bisa nggak sih? Oh bisa, kita kasih ini ya Bu, nggak bisa diperbaikin ini. eh eh 402. Oke, kita hapus dulu gitu. Oke, selanjutnya yang ini. Kita yang library dulu. Aduh, lagi nih, pusing.
Portbook app Portbook Buset. Ini kalau dihapus bisa nggak ya? Cobalah kita hapus lah. Bisa berarti. SD FS kita kasih hapus SD, kita lihat koleksi kosong. Oh oke bisa berarti. Kita keluar, kita flag 8. Nah, search file on directory. Lah, kok nggak menemukan file? Oh alah, satu ini content tabs, teridentifikasi content tabs. Apa ini? Apa ini kurang? White space. Oke, identifikasi content tabs. Aduh, maaf Bu, saya udah mentok Bu, saya minta bantuan GPT aja ya Bu. Maaf banget Bu, udah pusing Bu. Library. Oke, yang selanjutnya kita coba yang flag 8 Oke, yang 2.1 ini visit tab. Pusing, sekalian aja lah. Udah pusing Bu, maaf Bu. Coba kita cek. Oke, lolos, tinggal kita hit status. Kurang dot string. Oke, tuh. Oke, sebelumnya maaf Bu atas kekurangannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.